1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ridwan Situmorang, pengajar bahasa Indonesia Batak. Jadi kalau logat saya logat Batak jangan disalahkan ya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas soal TPS UTBK tahun 2019. Ngomong-ngomong, persiapan kalian semakin matang ya, semakin jauh, semakin banyak persiapan kalian. Kan UTBK masih lama, awal Juli nanti. Dan kalian lumayan beruntung karena yang diujikan tahun ini hanya TPS, tes potensi skolastik. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa tes potensi skolastik ini banyak memuat soal tentang bahasa. Dari yang pertama, seperti kalian lihat penalaran umum, ini terkait dengan bahasa Indonesia, 14 soal. Pemahaman bacaan dan menulis apalagi ini. Yang mau saya bilangkan, bahasa Indonesia punya potensi besar untuk mengantar kalian lulus ke FK, lulus ke akuntansi, atau lulus ke PTN-PTN yang kalian inginkan. Hari ini saya akan mencoba membantu kalian melalui video singkat ini dalam pembahasan soal UTBK, tepatnya TPS yang tahun lalu. Kita bahas, kita cicil singkat-singkat saja 5 soal begitu ya. Kita langsung masuk dulu ke nomor 2, pemahaman bacaan dan menulis. Pemahaman bacaan dan menulis. Oke. Soal pertama, judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah yang paling tepat. Judul itu harus menyangkut kurang lebih keseluruhan dari jiwa semua paragraf. Jadi mau tidak mau kita harus membaca paragraf itu. Oke, judul yang paling tepat. Saya harap teman-teman semua sudah pada membaca teks ini. Karena itu langsung saja kita bahas. Serangga pemakan mikroplastik. Iya, dalam teks ini kita memang sedang membahas serangga. Kebetulan serangga itu adalah pemakan mikroplastik. Maksud saya bisa jadi ini benar. Ingat, bahasa Indonesia itu kita tidak bertujuan untuk mencari yang salah atau yang benar. Tapi mencari mana yang paling salah atau mana yang paling benar. Jadi A mungkin saja benar. Jadi kita harus cari B. Bahaya mikroplastik bagi tubuh manusia. Iya, memang bahaya. Apalagi kalau sudah masuk ke tubuh kita, itu akan semakin berbahaya. Tapi pause dulu, kita cari yang lain. Apakah yang dibahas di sini bahayanya? Apakah yang dibahas di sini masalah serangga pemakan mikroplastik? C. Penyebaran mikroplastik oleh serangga. Kalimat 1, penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik. Yang dibahas dalam paragraf ini atau dalam bacaan ini adalah sebuah larva pemakan mikroplastik ternyata bisa menyebarkan secara langsung atau tidak langsung. Jadi dari A, B, C yang paling benar adalah C. Sejauh ini jawaban kita C. Dodol, mikroplastik serangga makhluk hidup. Yang dibahas di sini kan masalah penyebarannya begitu kan, jadi kurang dodol. Cara baru penyebaran mikroplastik, iya bisa jadi benar. Tapi cara baru itu dari mana? Dari serangga. Jadi lebih spesifik ke serangga. Jadi jawaban C. Gampang ya. Nomor 2, kata berembuhan yang salah digunakan pada paragraf 2. Kita lihat, menemukan. Baru-baru ini peneliti dari Universitas Reading menemukan. Salah nggak penulisan menemukan di sana?
Apa kira-kira beda menemukan sama menemui? Ridwan menemukan presiden atau menemui presiden. Kira-kira paham ya? Jadi menemukan tidak ada yang salah di sana. B. Menunjukkan. Kata dasarnya tunjuk. Ada K. Imbuhannya mekan. Berarti harusnya menunjukkan, bukan menunjukkan. Oke, menunjukkan, bukan menunjukkan. Tidak hilangkannya. Memang ada nanti beberapa imbuhan yang hilang. Misalnya ber. Kalau dia jumpa dengan kata yang berhuruf awal R, itu akan hilang R-nya. Paham ya? Kalau berjumpa dengan berhuruf awal kata dasar R, maka hilang R-nya. Tapi tidak masalahnya dengan tunjukkan. Yang mau saya bilangkan tidak hilang kata dasarnya, kurang lebih begitu. Ada lagi yang sebenarnya hilang, misalnya yang lebih unik ini, bertambah ternak. Kalau kita ambil contoh kata bertambah lari, berlari, bertambah lari, berlari, bertetap. Tapi bagaimana kalau bertambah ternak? Kenapa jadi beternak? Bertambah kerja, kenapa jadi bekerja? Tertambah percaya, kenapa jadi terpercaya? Di sana ada bunyi R. Jadi capek bilangnya bekerja. Jadi dihilangkan saja ber yang pada imbuhan, jangan pada kata dasar. Berternak, capek bilangnya beternak. Nanti suatu saat kita akan bahas itu. Yang mau saya bilangkan kepada kalian, B itu salah. C, memasuki. Kalimat C, memasuki. Mana kata memasuki di sini? Saya belum tampak di mana ini memasuki. Oke, dapat memasuki. Itu benar ya. Saya pikir kalian sudah paham jawabannya adalah bola. Menunjukkan, bukan menunjukkan. Gampang ya. Sepertinya ini lebih gampang daripada tahun-tahun sebelumnya. Nomor 3. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang tergantikan, yang tertransfer, yang berpindah. Berpindah ya. C, yang teralihkan. Saya pikir gak usah kita banyak berbicara tentang ini. Kalian sudah paham. Masuk kita ke nomor tipe soal selanjutnya. Ini tipe baru seperti ini ya. Belum pernah sejauh saya mengajar selama ini, hampir 10 tahun belum pernah saya temukan soal seperti ini. Tapi sebenarnya sama saja. Tidak perlu diperbaiki, aneh, lazim, kira-kira begitu. Setiap suku memiliki ritual tersendiri, mulai dari ritual yang biasa hingga ekstrem. Ekstrem apa ekstrem? Gitu ya. Ekstrem apa ekstrem? Ekstremisme apa ekstremisme? Ekstreme atau ekstreme? Ini adalah bahasa serapan. Bahasa serapan itu harus tetap mirip. Risk itu bahasa serapannya. Bahasa Inggris, bahasa asalnya, bahasa Indonesianya risiko, bukan resiko. Harus tetap mirip. Ekstrem bukan ekstrim, risiko bukan resiko. Kira-kira begitu ya. Ekstrem. Nanti mungkin kita akan mempelajari kata-kata baku tentang ini. Oke. So, jawabannya nomor 4 adalah ayam. Tidak perlu diperbaiki. Kata-kata baku yang mungkin agak sering juga muncul begini. Hakikat atau hakikat. Kalau ada nanti kata-kata seperti ini, langsung kalian cari padanan yang lain. Hakikat atau hakikat. Hakiki atau hakiki. Berarti yang benar hakikat. Ada lagi yang membuat saya agak gampang mengingat ini. Kwitansi. KU atau KW. Kualifikasi KU atau KW. Kualitas KU atau KW.
Frekuensi KU atau KW. Kuintal KU atau KW. Bahasa Indonesia tidak ada KW kawan. Semua asli. Jadi KU. Kuartal, kuitansi, KU gitu ya. Ada lagi cara yang lain. Bahasa Indonesia sering mendengar kata ir. Misalnya netralisir, legalisir, politisir. Itu semua salah. Yang benar isasi. Politisasi, netralisasi, legalisasi. Jadi kalau ada koordinir itu juga salah. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Yang bermukim di Papua. Papua ini adalah nama tempat, maka penulisannya harus huruf kapital. Kita lihat, tidak perlu diperbaiki. Ya perlu dong. B. Papua jadi huruf besar. Ya. Jawaban kita B. Papua dimiringkan. Ngapain dimiringkan? Yang dimiringkan itu adalah bahasa asing. Apa pengertian bahasa asing? Bahasa yang belum dia bakukan ejaannya ke dalam bahasa Indonesia. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Batak, bisa bahasa yang lain. Kira-kira begitu ya. Selain itu juga penegasan. Selain itu juga judul buku. Nanti suatu saat kita akan pelajari itu. Jadi jawabannya adalah B. Tidak perlu diperbaiki. D semakin salah. Ngapain tanda petik? Nah, E lagi. Ngapain tanda petik huruf miring pula? Oke. Nanti per topik akan kita bahas. Jadi kalau kalian pengen atau meminta topik-topik tertentu, silakan isi di komentar nanti. Ternyata sudah 11 menit, mungkin kelamaan nanti. Jadi saya tutup sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih, selamat belajar.